lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Puji Tuhan, apa kabarnya? Kurang semangat, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, suatu kesempatan yang indah. Saya bersyukur bisa dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang telah mempercayakan saya. Saya merasa saya pernah berdiri di sini. Bahkan dari saya kecil saya berdiri di sini. Tapi hanya untuk membayangkan suatu saat nanti kayaknya aku bakal berdiri di sini deh. Saya berimajinasi bahwa suatu saat nanti saya pasti akan berdiri di tempat ini. Itu hanya dalam imajinasi saya di beberapa tahun yang lalu. Tapi karena rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya, Tuhan Yesus luar biasa. Saat ini saya berdiri di tempat ini, di mimbar ini, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Langsung saja kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ambil ayat kita yang akan sama-sama kita pelajari, yang akan kita renungkan di dalam Amsal pasal 4. Amsal pasal yang keempat ayat 25. Amsal pasal 4 ayat 25 kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah mendapat katakan haleluya. Haleluya, saudara semua ya. Oke, Amsal 4 ayat 25 firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Sekali lagi, 1, 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk kerjasamanya firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua, saya dan saudara, pada sore hari ini, bahwa Tuhan mau agar setiap kehidupan kita semua anak-anak Tuhan terus memandang ke depan, terus mengarah kepada Tuhan. Depan, memandang ke depan, memandang kepada panggilan Kristus dalam kehidupan kita, memandang kepada panggilan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua, amin. Namun dalam perjalanan kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan, di saat kita ingin mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, saya tidak percaya di saat kita mendengarkan firman Tuhan ini tidak ada satupun di antara kita yang ingin melawan dari kebenaran firman ini ya. Di saat Tuhan bilang kamu harus pandangannya ke depan, kita nggak mungkin pada bilang enggak Tuhan, aku maunya memandang ke belakang. Saya tidak percaya, tidak ada yang seperti itu. Kita semua punya kerinduan bahwa kita mau memandang ke depan. Tidak ada yang mau memandang ke arah yang lain. Kita mau menuruti firman Tuhan. Tapi faktanya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak hal yang ingin membalikkan kita dari rencana Tuhan, bahkan mengganggu kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan ingin memindahkan langkah kita di saat kita sudah menapaki perjalanan bersama Tuhan. Amin? Benar tidak? Kita mau berjalan bersama Tuhan, tapi ada banyak hal yang ingin berusaha mengganggu kita. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang namanya distraction. Distraction atau distraksi, atau bisa juga kita katakan sebagai gangguan. Puji Tuhan, dari yang saya dapatkan bahwa kata distraksi ini berasal dari kata distract, yang berasal lagi dari kata Latin yaitu distractus, yang artinya to draw in different direction. To draw in different direction, atau dalam bahasa Indonesia yang menarik ke arah yang lain. Direction kita, tujuan kita ditarik ke arah yang lain, mengganggu kita. Atau bisa saya simpulkan bahwa kata distraksi ini adalah hal atau benda yang dapat mengubah
berbeda. Sekali lagi, distraksi adalah hal atau benda yang dapat mengubah, menarik, mengalihkan pikiran atau perhatian kita kepada hal lain atau hal yang berbeda. Dalam kehidupan kita, seringkali kita mungkin tidak sadar kita mengalami hal-hal yang namanya distraksi. Hal-hal kecil, misalnya saja ya, seperti saat ini Bapak Ibu Saudara sedang memperhatikan saya mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua melihat ke arah saya, mendengar, fokus ke arah saya. Namun tiba-tiba mungkin handphone Bapak Ibu Saudara berbunyi, ada yang telepon, atau mungkin tiba-tiba ada anak kecil yang lari-lari, yang teriak-teriak. Pasti pandangan Bapak Ibu Saudara, perhatian Bapak Ibu Saudara tidak lagi mengarah kepada saya, melainkan teralihkan, terdistraksi, tidak lagi fokus melihat kepada saya. Itu contoh kecil. Distraksi itu adalah di saat kita sebenarnya harus memperhatikan sesuatu yang sungguh-sungguh kita perhatikan, tapi kita tidak lagi memberikan atensi penuh kepada hal itu. Bahkan dalam kerohanian kita, banyak hal-hal demikian yang akan terjadi untuk mendistraksi kita dari Tuhan. Berhati-hatilah, ada banyak godaan-godaan dari iblis yang akan berusaha sebisa mungkin supaya kita keluar dari rencana Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang perjalanan kerohanian mereka dalam iman pengiringan mereka kepada Tuhan harus terdistraksi. Mereka mengalami gangguan-gangguan dalam pengiringan mereka terhadap Tuhan, sehingga mereka tidak dapat menuntaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan di antara mereka ada yang gagal menyelesaikan hidup mereka dengan baik. Yang pertama, ada Adam dan Hawa. Seperti pujian tadi ya, dikatakan bahwa kita ini punya rencana awal yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Luar biasa Tuhan berikan rencana dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tuhan buat Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan berikan mereka fasilitas yang luar biasa, segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan sediakan. Tetapi misalnya di dalam Kejadian 3 ayat 1-7 kita bersama tahu, Hawa terdistraksi, Hawa teralihkan. Dari apa? Dari tipu daya iblis dan daya tarik buah pengetahuan. Hawa terdistraksi. Akibatnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita semua tidak lagi, manusia tidak lagi berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang awal. Itu akibat jika kita teralihkan. Yang kedua, ada bangsa Israel. Bangsa Israel generasi pertama, yaitu orang-orang yang keluar dari Mesir. Allah telah menjadikan mereka suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, yang akan diberkati secara luar biasa. Tetapi sebelum itu Tuhan mau bawa mereka dulu untuk masuk ke dalam padang gurun, benar? Tetapi di saat di padang gurun itu, bangsa Israel terdistraksi. Mereka teralihkan. Di dalam 1 Samuel, di dalam Bilangan 11 ayat 1-5, di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Mereka marah kepada Musa. Ini kan maksudmu mengeluarkan kami dari tanah Mesir supaya kami mati kelaparan? Kami ingat di Mesir kami makan daging, kami makan ikan, kami makan RW, kami makan B2, kami makan capcay. Mereka mengingat makanan-makanan mereka yang ada di Mesir. Padahal mereka nggak sadar rancangan Tuhan di depan itu lebih dari apa yang mereka dapat di Mesir. Di Mesir mereka makan enak, tapi mereka jadi budak. Nanti mereka akan dapat kemerdekaan, berkat yang melimpah, bahkan makanan yang mereka nggak harus minta-minta lagi dari orang lain. Padahal janji Tuhan dalam hidup mereka lebih luar biasa daripada itu. Tapi karena mereka terdistraksi, mereka tidak dapat itu. Seperti kita tahu bersama, bangsa Israel di kala itu tidak masuk ke dalam tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb, karena mereka yang tidak terdistraksi. Puji Tuhan. Selanjutnya, contoh yang ketiga.
yaitu Raja Saul. Bangsa Israel itu sebelum dipimpin oleh Raja Saul, dipimpin langsung oleh Tuhan. Tetapi di saat itu bangsa Israel merasa mereka tidak cukup jika hanya dipimpin oleh Tuhan yang tidak kelihatan. Mereka mau punya seorang pemimpin yang kelihatan. Oleh sebab itu Tuhan percayakan Saul menjadi raja yang pertama atas bangsa Israel. Menurut saya itu adalah kepercayaan yang luar biasa, bukan? Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan percayakan Saul untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi sayangnya Saul terdistraksi. Ia teralihkan lagi. Karena apa? Kisahnya di dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 13. Karena rasa takutnya, ia sampai melakukan hal yang tidak boleh sebenarnya ia lakukan. Ia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Sebenarnya di firman Tuhan katakan yang boleh memberikan korban itu hanyalah seorang imam. Tetapi karena rasa takutnya itu, ia melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang membuat kita teralihkan, sampai membuat kita ini melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, raja yang terkenal, yang sering kita, saya mengidolakan raja ini ya, namanya Raja Daud. Karena Raja Daud ini dikatakan a man after God's own heart, ya, a man after God's own heart. Seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi dalam kepemimpinannya juga ternyata ia masih tidak sanggup untuk menjaga hidup bersih di hadapan Tuhan. Ada yang tahu dia terdistraksi oleh apa? Ada yang tahu? Bathsheba. Daud terdistraksi oleh keindahan seorang wanita yang bernama Bathsheba. Padahal pertolongan Tuhan dalam kehidupannya sudah sangat luar biasa. Tuhan telah memilih dia sebagai raja, tapi dia tetap teralihkan. Biarlah pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab di atas tadi menjadi pelajaran untuk kita, supaya kita tidak mudah terdistraksi. Raja Daud saja terdistraksi. Bahkan contoh yang terakhir dalam Perjanjian Baru, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, pekerjaan mereka adalah seorang penjala ikan. Tapi di saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus angkat mereka menjadi murid. Kemudian Tuhan membuatkan mereka, kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi kamu akan jadi penjala manusia. Beriringnya waktu, mereka mengiring Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, sampai di suatu saat mereka harus mengalami keadaan pahit. Guru yang mereka sanjung, guru yang mereka cintai harus mati di salib. Mungkin kita juga banyak saat-saat ini mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Orang-orang yang kita kasihi mengecewakan kita, keadaan yang terjadi mengecewakan kita. Bahkan murid-murid, karena kekecewaan mereka terdistraksi, sehingga mereka kembali kepada pekerjaan mereka sebelumnya, yaitu penjala ikan. Mereka terdistraksi karena kekecewaan, karena perasaan duka. Jangan sampai kekecewaan dalam kehidupan kita sampai mengalihkan kita dari Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita ini tidak selalu enak. Bahkan kenapa kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa perasaan yang aku alami gak selalu bahagia? Tapi tetap, jangan sampai kita terdistraksi. Jangan sampai kita teralihkan daripada Tuhan. Dalam kehidupan kita ini akan banyak hal yang membuat kita kecewa. Tapi tetap percayalah, di saat kita sendiri tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, tapi Dia Tuhan yang setia. Dia yang selalu memperhatikan setiap pribadi kehidupan kita. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan Paulus pun memperingatkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus pasal 11 ayat 3, firman Tuhan berkata,
Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jangan sampai kesetiaan yang sudah kita lakukan selama ini terdistraksi oleh kesesatan dunia, penawaran-penawaran setan, penawaran-penawaran dunia yang lebih menggiurkan. Sayang sekali. Bahkan firman Tuhan berkata, satu kali kelak bumi ini akan digoncangkan untuk melihat siapa yang bertahan dan siapa yang tak tergoncangkan. Semuanya hanya untuk membuktikan dan mencari siapa yang setia. Saat ini iman kita pasti akan diuji, baik dari dalam diri kita sendiri ataupun dalam keadaan yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Untuk melihat siapa yang bertahan. Bahkan jika kita melihat hal-hal yang relevan dalam kehidupan kita saat ini, kira-kira apa yang sudah mendistraksi kehidupan kita? Mari kita coba memikirkan, kira-kira apa ya yang sudah membuat aku teralihkan dari Tuhan? Apa ya yang membuat aku tidak lagi memandang kepada Tuhan? Saya memberikan tanda-tanda dari orang-orang yang telah terdistraksi. Yang pertama, orang yang terdistraksi itu lebih banyak membicarakan masalah atau hal dunia daripada membicarakan Tuhan dan kuasa-Nya. Mereka lebih banyak membicarakan hal-hal yang mendistraksi kehidupan mereka daripada membicarakan Tuhan. Mereka lebih banyak cari tahu tentang hal dunia daripada cari kehendak Tuhan. Mereka mau cari apa yang mereka pikirkan secara manusia. Padahal seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang kita cari itu kehendaknya Tuhan. Selanjutnya, mereka lebih banyak sadar hadirnya masalah dan tantangan daripada hadirnya Tuhan dan penyertaan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang seperti itu? Di saat masalah datang kita merasa, Tuhan kenapa masalah ini datang terus? Kenapa datang terus? Padahal kita tidak menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu lebih besar daripada masalah-masalah kita. Jika kita bandingkan bagaimana pertolongan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, kenapa selalu yang kita perhitungkan adalah masalahnya? Jangan lebih banyak memikirkan masalah. Pikirkanlah bagaimana Tuhan loh yang berjalan bersama kita melewati masalah itu. Puji Tuhan. Yang terakhir, mereka lebih takut kepada perkara dunia daripada takut kepada Tuhan. Hal-hal dunia mereka takut sekali. Takut gak punya uang, takut gak dapat pekerjaan, takut gak dapat jodoh, takut ini, takut itu, sampai meninggalkan Tuhan. Kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita semua, amin. Evaluasi lagi ya. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita, kira-kira apa ya yang sudah mendistraksi saya selama ini, supaya kita bisa kembali. Kita harus cari tahu masalahnya supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak terdistraksi? Bagaimana caranya supaya kita tidak terdistraksi? Yang pertama, kita buka di dalam ayat pokok kita tadi, Amsal pasal 4 ayat 25. Amsal pasal 4 ayat 25 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa jika kita memandang ke depan, artinya kita tidak menoleh ke belakang. Jadi yang pertama adalah meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Caranya supaya kita tidak terdistraksi adalah tinggalkan apa yang ada di belakang. Tinggalkan masa lalu kita. Karena masa lalu kita itu mungkin bisa saja menjadi penghambat kita untuk maju ke depan. Ada mungkin yang merasa masa lalunya, wah aku dulu hebat banget loh, aku dulu punya segalanya, sampai mereka tidak mengerti kalau di depan nanti mereka akan lebih hebat daripada itu. Atau mungkin mereka akan terintimidasi dengan masa lalu mereka. Aduh, masa laluku hancur, aku nggak mungkin bisa berhasil. Padahal Tuhan bilang, masa depan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita itu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera. Luar biasa Tuhan siapkan kita. Amin. Dalam Filipi 3 ayat 13-14,
Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Mari kita kejar panggilan Tuhan. Mari kita kejar itu hadiah yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan contohnya istri Lot. Padahal Tuhan sudah berkemurahan ya pada keluarga Lot ini, bahwa di saat Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan kasih kemurahan. Tuhan izinkan mereka keluar. Tapi karena istri Lot menoleh ke belakang, ia dikutuk oleh Tuhan. Ia dikutuk menjadi tiang garam. Keberhasilan dalam mengikut Tuhan juga ditentukan oleh kemampuan dalam diri kita untuk meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Saya kutip dalam Lukas 9 ayat 62, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Oleh sebab itu mari kita jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi kita melihat bahkan kembali ke masa lalu kita. Amin. Yang kedua, fokus pada tujuan hidup kita. Caranya supaya kita tidak teralihkan, tidak terdistraksi adalah fokus pada tujuan hidup kita. Sekarang apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita? Saya yakin bukan cuma anak-anak muda yang punya tujuan. Bahkan Bapak Ibu semua punya goals dalam hidup kita masing-masing. Punya sesuatu yang ingin dicapai. Apa yang menjadi tujuan kita? Mungkin kita sudah mempersiapkan sesuatu dalam hidup kita. Kita ingin memiliki pencapaian-pencapaian tertentu. Tapi lebih daripada itu semua, kita harus mengarah pada tujuan hidup yang kekal, yaitu kehendak Tuhan. Kita boleh saja bermimpi untuk hal-hal duniawi ini. Kita boleh memiliki pencapaian yang ada di dunia ini. Tapi kita harus memikirkan lebih daripada itu. Kita sudah masuk ke dalam zaman-zaman akhir. Bukan lagi saat-saatnya kita memikirkan perkara-perkara dunia yang fana. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Manusia di dunia ini mencari sesuatu yang fana, kemuliaan yang fana, pujian dari manusia yang fana. Tapi yang kita cari itu mahkota yang kekal, berkat yang akan kita terima di saat kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu yang menjadi tujuan kita. Tujuan yang ada di dunia ini boleh kita berusaha untuk capai. Tapi kembali saya ingatkan, pikirkanlah lebih daripada itu. Jangan hanya kejar yang ada di dunia ini, kejar yang ada di atas sana. Amin. Yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita tidak terdistraksi, yaitu mengarahkan hidup kita kepada Kristus dan kehendaknya. Cara ketiga supaya kita tidak teralihkan, yaitu mengarahkan hidup kita kepada Kristus dan kehendaknya. Kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 2. Saya rindu kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini loh Tuhan yang kita pandang. Ini loh Tuhan yang kita arahkan kehidupan kita. Ia yang akan memimpin kita dan membawa iman kita menjadi iman
yang tidak akan teralihkan oleh apapun juga. Amin. Amin. Di saat kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, pandang Yesus, hanya Yesus, jadikan Yesus sebagai satu-satunya. Saya suka dengan quotes yang berkata, jangan jadikan Yesus sebagai yang pertama, tapi jadikan Yesus sebagai satu-satunya. Karena kalau Yesus yang pertama berarti ada 2 dan 3. Tapi kalau Yesus satu-satunya, kita tidak akan berharap kepada hal lain selain Yesus. Amin. Hanya pada Yesus, semua untuk Yesus dan segala kehendaknya, itulah yang kita kejar. Selama kita mengarahkan hidup kita kepada Yesus, maka kita tidak akan terdistraksi. Jangankan oleh tantangan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa setiap anak-anak Tuhan suatu saat kita akan dianiaya. Tapi jika kita sudah persiapkan iman kita dari sekarang, saya tidak percaya kita tidak akan teralihkan dari apapun juga, baik itu persoalan, masalah, tantangan, bahkan aniaya sekalipun. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita ini tidak adil. Saya juga merasakan hidup ini tidak adil. Tapi memang faktanya hidup tidak adil. Tuhan Yesus saja datang ke dunia, dia merasa tidak adil. Dia tidak menerima ketidakadilan di saat dia datang ke dunia ini. Faktanya memang seperti itu. Kalau kita tanya kepada setiap pribadi yang ada di muka bumi ini, pasti juga mereka berkata, ya dunia ini tidak adil. Mau orang sekaya apapun mereka juga tetap berkata, dunia tidak adil. Karena keadilan hanya dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan cari keadilan yang ada di dunia ini. Pandangnya sama Tuhan. Pandangnya pada Yesus yang menjadi sumber keadilan dalam kehidupan kita. Amin. Akhir kata saya mau mengajak kita semua bersama-sama, ayo kita kuat, ayo kita berjuang, ayo kita mau benar-benar memfokuskan kehidupan kita ini seutuhnya hanya kepada Tuhan. Mungkin banyak godaan-godaan yang ada di dunia ini, dari hal kecil bahkan sampai hal-hal yang besar, yang membuat kita bisa teralihkan daripada Tuhan. Tapi jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari.